Kita adalah notasi flowchart. Setelah sebelumnya kita membahas tentang notasi kalimat deskriptif. Jadi sama aja pengertiannya, membuat sebuah instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk simbol-simbol diagram alir. Kalau sebelumnya kan kita menuliskan instruksi-instruksi menggunakan bahasa yang kita mau, asalkan bahasa itu bagus dan baku, begitu aja. Nah, dan di sini di flowchart ini menggunakan sebuah simbol-simbol. Dan simbol-simbolnya itu nggak boleh ngawur ya, atau nggak boleh sembarangan, harus ada aturannya juga. Jadi simbol-simbol atau notasi dasarnya begini. Ini nggak semua simbol-simbol flowchart ada di sini, tapi berhubung kita belajar baru dasarnya aja, jadi dasar-dasar dari simbol atau notasi flowchartnya aja yang kita tampilin. Yang pertama ada simbol seperti ini. Ini dinamakan simbol terminator yang fungsinya untuk memulai dan mengakhiri flowchart. Jadi kalau kita membuat sebuah flowchart, itu pasti diawali dengan simbol terminator dan diakhiri juga dengan simbol terminator ini. Dan yang kedua ada simbol panah, ini namanya arrow, ya sama aja panah begitu ya, yang fungsinya untuk mengarahkan aliran alur sebuah flowchart. Jadi mau dibawa kemana nanti flowchartnya, kan begitu. Kemudian ada simbol yang berikutnya, dinamakan dengan preparation. Nah ini fungsinya untuk menginisialisasi atau memberikan sebuah nilai awal dalam sebuah variabel, begitu. Atau bisa disebut juga ini mendeklarasikan sebuah variabel. Dan yang berikutnya ada simbol berbentuk jajar genjang yang dinamakan dengan simbol data, ini namanya simbol data ya, yang fungsinya untuk membaca input dan menampilkan output. Jadi kalau kita mau nginputin sebuah sesuatu begitu ya, itu menggunakan simbol data ini. Dan kalau kita mau menampilkan sesuatu juga, kita menggunakan simbol data ini. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir di notasi dasar ini ada sebuah segi 4. Ini namanya adalah simbol proses ya. Ya, fungsinya sesuai dengan namanya untuk pemrosesan pengerjaan. Dan ada catatan sedikit. Jadi dalam perancangan sebuah flowchart itu sebenarnya tidak ada rumus atau patokan yang bersifat mutlak ya. Jadi flowchart yang kita buat itu sesuai dengan studi kasus yang kita sedang kerjakan aja. Jadi nggak harus sebenarnya setelah misal ada preparation atau deklarasi sebuah variabel, kita ada input gitu, nggak pasti itu. Jadi tergantung dengan studi kasus apa yang sedang kita kerjakan. Kalau kurang paham, kalian bisa ulang-ulangnya aja videonya. Kita langsung masuk ke contoh pemrogramannya, contoh program hitung persegi panjang. Jadi mungkin nanti flowchartnya akan berbentuk seperti ini. Jadi sesuai dengan yang tadi, diawali dengan terminator dan diakhiri juga dengan simbol terminator. Atau kita bisa buat contekannya deh, begini ya, supaya lebih enak ngejelasinnya. Jadi yang harus kalian tahu bahwa di dalam sebuah simbolnya ini, itu pasti ada sebuah keterangan bahwa kita mau ngapain begitu ya. Ada simbol terminator dan diakhiri dengan simbol terminator. Ini kebetulan saya menggunakan bahasa Indonesia seutuhnya. Jadi kalian kalau mau buat flowchart, tentuin aja bahasa yang akan kalian gunakan. Di sini kalau misalnya bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia semua aja. Kalau bahasa Inggris ya bahasa Inggris semua aja. Gitu ya. Kemudian setelah terminator ada sebuah simbol yang namanya tadi preparation. Oke. Fungsinya untuk pemberian nilai awal. Di sini ada deklarasi, panjang, lebar, dan luas. Gitu ya. Oh, analoginya kalau deklarasi itu seperti ini. Analogi deklarasi. Jadi ilustrasi deklarasi variabel itu begini. Kita harus tahu dulu variabel itu apa. Gitu ya. Variabel tempat untuk menyimpan nilai. Ingat ya, variabel tempat untuk